Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, kami dari kelompok 1 izin untuk memaparkan materi tentang Campbell Stokes dan termometer maksimum dan minimum dalam memenuhi tugas dari mata kuliah peralatan pengamatan dengan dosen pengampu oleh Bapak Ervan Ferdiansyah, MSc. Sebelum memaparkan materi kami, izin untuk memperkenalkan nama anggota dari kelompok 1, di mana yang pertama ada Ade Febrian dengan NPT 21190001. Selanjutnya ada Akasha Rehan Anam dengan NPT 21190005. Selanjutnya ada Fahmi Yuwan Purnama dengan NPT 21190009. Selanjutnya ada M. Fatahila Raimon dengan NPT 21190013. Selanjutnya ada Reza Bia Chandra dengan NPT 21190016. Selanjutnya yang terakhir ada VK Dimutia dengan NPT 21190019. Materi yang akan dibahas dalam presentasi kelompok 1 ialah pertama tentang prinsip kerja alat dari Campbell Stokes dan termometer maksimum dan minimum. Yang kedua yaitu pentingnya pengukuran dari Campbell Stokes dan termometer maksimum dan minimum. Yang ketiga yaitu cara penggunaan alat dari Campbell Stokes dan termometer maksimum dan minimum. Selanjutnya ada kalibrasi alat dari Campbell Stokes dan termometer maksimum dan minimum. Dan yang terakhir yaitu hasil pengamatan dari alat Campbell Stokes dan termometer maksimum dan minimum. Pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin diri, nama Akasha Rehan Anam, NPT 21190005. Di sini saya akan menjelaskan tentang Campbell Stokes. Campbell Stokes adalah alat yang digunakan untuk mengukur lama penyinaran matahari. Di sini ada satuan dari intensitas dan lama penyinaran matahari adalah persen atau jam, dan pengukuran lama penyinaran matahari yaitu telah dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu menggunakan alat ukur yang berbeda-beda. Spesifikasinya yaitu ada mengukur elemen, cut kaca bola, pembakar kaca, dan prinsip optik. Dan tentang aplikasinya yaitu di utara dan selatan zona khatulistiwa, dan dimensinya yaitu sekitar 200 dikali 180 dikali 250 mm, dan untuk beratnya yaitu sekitar 5,7 kg. Selanjutnya, secara khusus Campbell Stokes dipergunakan untuk mengukur waktu dan lama matahari bersinar dalam satu hari di mana alat tersebut dipasang. Yaitu Campbell Stokes terdiri dari beberapa bagian: bola kaca pejal, umumnya berdiameter 96 mm, plat logam berbentuk mangkok, sisi bagian dalam bercelah-celah sebagai tempat kartu pencatat, dan penyangga tempat bola pejal dilengkapi skala dalam derajat yang sesuai dengan derajat lintang bumi. Di sini yaitu bagian pendiri atau stand, bagian dasar terbuat dari logam yang dapat di-leveling, kertas pias, terdiri dari 3 jenis menurut letak matahari. Di sini ada tabel kertas pias, yaitu kertas pias lengkung panjang, lurus, dan lengkung pendek. Untuk kertas pias lengkung panjang yaitu belahan bumi utara sekitar 15 Oktober sampai 28 Februari, dan untuk belahan bumi selatan yaitu sekitar 12 April sampai 2 September. Sedangkan untuk kertas pias lurus, belahan bumi utara yaitu 1 Maret sampai 11 April dan 3 September sampai 14 Oktober. Untuk belahan bumi selatan yaitu 1 Maret sampai 11 April dan 3 September sampai 14 Oktober. Dan untuk lengkung pendek yaitu sekitar terjadi antara 12 April sampai 2 September untuk belahan bumi utara, dan belahan bumi selatan yaitu sekitar 15 Oktober sampai 28 Februari. Sedangkan ini adalah gambar kertas piasnya yaitu lengkung panjang, bentuk lurus, dan lengkung pendek. Selanjutnya terdapat prinsip kerja alat Campbell Stokes. Prinsip kerja alat ini yaitu saat matahari bersinar cerah, sinar matahari yang jatuh pada kaca akan difokuskan dan jatuh pada kertas pias, yaitu pemfokusan itu akan membakar kertas pias. Pergerakan matahari dari timur ke barat akan menggeser pembakaran dari kertas pias. Saat pengamatan di jam 18.00, kertas pias diangkat dan diganti, kemudian dibaca jejak pembakarannya, yaitu pembagian yang hangus itulah yang menunjukkan intensitas sinar matahari selama satu hari, dan lama penyinaran yang diukur adalah penyinaran terus-menerus dan penyinaran yang tertutup awan. Yaitu untuk jika matahari bersinar sepanjang hari dan mengenai alat ini, maka akan diperoleh jejak pias terbakar yang tak terputus. Sedangkan untuk matahari yang terputus-putus sinarnya, maka jejaknya di pias pun akan terputus-putus. Sehingga dengan menjumlahkan waktu dari bagian-bagian terbakar yang terputus-putus, akan diperoleh lama penyinaran matahari. Selanjutnya itu ada pentingnya pengukuran Campbell Stokes. Matahari merupakan sumber kehidupan di bumi, memancarkan energinya dalam bentuk radiasi, memiliki
rentang panjang gelombang yang sangat lebar. Sedang radiasi matahari pada 3 pita gelombang tersebut dikenal sebagai radiasi global matahari dan merupakan radiasi yang langsung datang ke permukaan bumi maupun radiasi yang berasal dari hamburan atmosfer. Sedangkan untuk matahari yang tiba di permukaan bumi, persatuan luas dan waktu dikenal dengan insolasi. Insolasi memainkan peranan penting dalam menjaga kelangsungan kehidupan di bumi dan sangat bergantung pada tempat dan waktu. Lama penyinaran matahari merupakan salah satu indikator yang penting di dalam klimatologi, yaitu sinar matahari akan menggerakkan reaksi-reaksi fotokimia di atmosfer dan menjaga agar suhu atmosfer tetap hangat dan faktor-faktor yang lainnya. Di sini ada penelitian yang dilakukan di Semarang pada tahun 2005-2007 menyimpulkan bahwa peningkatan presentasi lama penyinaran matahari dan penyusutan intensitas radiasi matahari disebabkan oleh efek rumah kaca yang diakibatkan oleh semakin banyak gas-gas polutan serta semakin berkurangnya ruang hijau yang berganti dengan pemukiman dan industri. Dan lama penyinaran matahari akan berpengaruh terhadap kegiatan aktivitas manusia, yaitu pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Penyinaran yang lebih lama akan memberi kesempatan lebih besar pada tumbuhan untuk memanfaatkannya melalui proses fotosintesis. Sedangkan bahwa Campbell Stock Recorder merupakan alat yang paling umum digunakan di Indonesia, termasuk di Lapan, dan alat yang bekerja dengan cara memfokuskan sinar matahari ini merupakan alat yang sangat mudah pengoperasiannya dan hanya memerlukan pengawasan secara harian oleh seorang operator yang telah dilatih. Untuk hasil pengukuran lama penyinaran matahari dapat dikaitkan dengan banyak unsur, yaitu unsur iklim dan cuaca termasuk polusi udara dan kekeruhan atmosfer, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengukuran lama penyinaran matahari merupakan menjadi penting bagi kita semua. Selanjutnya, saya akan membacakan poin ketiga, yaitu cara penggunaan dan pembacaan dari alat Campbell Stock. Yang pertama, Campbell Stock ini diletakkan di ruang terbuka dengan fondasi beton di bawahnya. Alat ini diletakkan di atas ketinggian 120 cm. Kemudian alat ini akan menyerap sinar matahari lalu memfokuskan pada satu titik pada kertas bias. Fokus cahaya tersebut akan membakar kertas bias, lalu efeknya itu tidak seperti kertas yang terbakar api, akan tetapi hanya memberikan efek berlubang pada kertas. Kertas bias terbakar dapat menunjukkan lamanya intensitas matahari. Lamanya intensitas matahari dapat dilihat dari skala jam yang tersedia di kertas bias. Kemudian, panjangnya lubang pada kertas bias disinkronkan dengan skala jam, maka kita dapat melihat berapa lama cahaya matahari itu bersinar. Nah, itulah cara penggunaan dan pembacaan dari alat Campbell Stock. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu selanjutnya hasil pengamatan dari Campbell Stock. Untuk pengamatan ditempatkan di Hamburg atau belahan bumi bagian timur dengan lambda 10 ke timur dari Greenwich dan lambda S 15 ke timur dari Greenwich atau bujur standar. Hari inspeksi atau instalasi pada 12 April. Equation of time sama dengan 1 dari tabel. Maka local mean time sama dengan standard time dikurang lambda S dikurang lambda dikali 4 menit sama dengan 12 jam dikurang 15 dikurang 10 dikali 4 menit. Jadi hasilnya yaitu untuk local mean time adalah 11 jam 40 menit. Sedangkan untuk local apparent time, local mean time dikurang equation of time, yaitu 11 jam 40 menit dikurang 1 menit. Jadi hasilnya yaitu 11 jam 39 menit. Artinya tepat pada pukul 12 siang waktu setempat, jejak matahari tepat berada di posisi 11 jam 39 menit. Untuk pengamatan kedua,
instalasi alat Rio de Janeiro atau belahan bumi bagian barat dengan lambda sama dengan 43,2 barat Greenwich, sedangkan untuk lambda S sama dengan 45 barat Greenwich atau butuh standar. Hari inspeksi atau instalasi adalah 1 Mei. Equation of time sama dengan min 3 dari tabel. Maka local mean time sama dengan standard time ditambah lambda S dikurang lambda dikali 4 menit. Jadi 12 jam ditambah 45 dikurang 43,2 dikali 4 menit. Jadi hasilnya yaitu untuk local mean time adalah 12 jam 7 menit. Sedangkan untuk apparent time, local mean time dikurang equation of time. Jadi 12 jam 7 menit dikurang 3 menit. Dikurang min 3 menit. Jadi hasilnya itu adalah 12 jam 10 menit. Artinya tepat pada pukul 12 waktu setempat, jejak matahari tepat berada di posisi 12 jam 10 menit. Siap, sekian, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Mohon izin Pak, izin melanjutkan pembahasan dari rekan saya sebelumnya. Selanjutnya yaitu tentang termometer maksimum dan minimum. Tapi untuk sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang apa itu termometer maksimum dan minimum. Termometer maksimum adalah alat untuk mengukur temperatur yang menaik atau maksimum. Alat ini menggunakan air raksa dan air raksa itu mempunyai titik beku yang kecil. Di dalam penyusutannya terlihat sangat kecil, maka untuk itu kita abaikan. Bentuk alat ini hampir sama dengan termometer biasa, hanya saja di sini terdapat pipa sempit di dekat bola termometer. Di dalam penggunaannya, alat ini sangat sensitif, oleh karena itu alat ini ditempatkan pada sangkar meteorologi. Pengukuran temperatur pada termometer maksimum dilakukan pada jam 12 UTC. Termometer maksimum harus dikalibrasi minimal 1 tahun sekali dari tanggal kalibrasi terakhir. Selanjutnya yaitu tentang termometer minimum, adalah alat untuk mengukur suhu minimum dalam jangka waktu tertentu. Termometer dipasang dengan alat penunjuk skala yang terletak di atas permukaan air raksa. Termometer minimum bekerja dengan adanya katup pada leher tabung dekat bohlam. Termometer minimum berfungsi untuk mengukur suhu minimum yang terjadi dalam satu hari dan diamati setiap jam 00 UTC atau jam 7 waktu Indonesia Barat. Pembahasan yang pertama yaitu prinsip kerja alat dari termometer maksimum dan minimum. Prinsip kerja alat dari termometer maksimum: apabila terjadi kenaikan suhu udara, kalor yang merambat dalam bola termometer akan menyebabkan air raksa memuai. Pemuaian air raksa akan mengakibatkan pertambahan volume air raksa yang ada dan menyebabkan naiknya permukaan kolom raksa ke skala yang lebih besar. Saat terjadi penurunan suhu, air raksa yang terjadi pada bola termometer akan menyusut. Akan tetapi, air raksa yang telah masuk ke kolom raksa pada skala tidak bisa kembali ke bola raksa karena terhambat oleh adanya celah sempit, sehingga dapat diketahui suhu tertinggi yang telah terjadi. Selanjutnya yaitu prinsip kerja termometer minimum. Prinsip kerja termometer minimum berbeda dengan termometer maksimum. Termometer ini menggunakan alkohol. Alkohol digunakan karena karakteristiknya cocok untuk mengukur suhu rendah karena titik beku alkohol yang lebih rendah dari air raksa. Di dalam pipa kapiler yang berisikan alkohol, terdapat jarum indeks yang akan menunjukkan skala suhu minimum. Ketika suhu menurun, maka indeks ini akan mendekati skala minimum karena terdorong oleh permukaan alkohol. Termometer ini diletakkan sedikit miring ke bawah agar indeks selalu menunjukkan suhu terendah. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pentingnya pengukuran dari termometer maksimum dan minimum. Termometer maksimum dan minimum adalah alat untuk mengukur suhu maksimum dan minimum dalam jangka waktu tertentu. Termometer dipasang dengan alat penunjuk skala yang terletak di atas permukaan air raksa.
Termometer maksimum berfungsi untuk mengukur suhu maksimum yang terjadi dalam satu hari dan dia mati setiap jam 12 UTC atau jam 19 waktu Indonesia Barat. Hasil baca suhu maksimum harus lebih tinggi atau serendah-rendahnya sama dengan suhu udara hasil pembacaan dari termometer bola kering yang tertinggi pada hari yang bersangkutan. Sedangkan untuk termometer minimum berfungsi untuk mengukur suhu minimum yang terjadi dalam satu hari dan dia mati setiap jam 00 UTC atau jam 7 waktu Indonesia Barat. Hasil baca suhu minimum harus lebih rendah atau setinggi-tingginya sama dengan suhu udara hasil pembacaan dari termometer bola kering yang terendah pada hari yang bersangkutan. Dalam menentukan perakiraan cuaca harian diperlukan data dari temperatur maksimal dan temperatur minimum pada saat pengamatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Siap, terima kasih Pak. Mohon izin Pak, izin melanjutkan pembahasan sebelumnya dari rekan saya. Cara penggunaan dan pembacaan termometer maksimum dan minimum. Termometer maksimum digunakan untuk mengetahui suhu maksimum pada lingkungan sangkar selama satu hari. Termometer ini menggunakan air raksa sama halnya seperti termometer bola kering atau basah. Yang membedakan pada termometer ini terdapat celah yang disebut constriction yang membuat air raksa tidak akan menyusut ketika suhu udara turun. Jadi, suhu yang terukur pada termometer ini akan tetap pada skala suhu tertinggi. Termometer minimum digunakan untuk mengukur suhu terendah dalam satu hari pada lingkungan sangkar. Berbeda dengan termometer maksimum, termometer ini menggunakan alkohol dikarenakan karakteristiknya cocok untuk mengukur suhu rendah. Di dalam pipa kapiler yang berisikan alkohol terdapat jarum indeks yang akan menunjukkan skala suhu minimum. Cara membaca termometer maksimum. Pertama, baca termometer dengan cepat dan teliti sampai dengan persepuluhan derajat terdekat. Hindari kesalahan paralaks. Setelah dibaca, termometer maksimum harus disamakan dengan suhu udara yang terbaca pada termometer bola kering dengan mengeluarkan termometer maksimum dari tempatnya secara hati-hati. Lalu dipegang bagian ujungnya dengan bagian bola di bawah, kemudian ayunkan termometer berulang-ulang dengan benar, tetap lurus sampai air raksa yang terputus tersambung kembali dengan sempurna. Setelah selesai, termometer maksimum dikembalikan pada tempatnya dengan memegang termometer menggunakan dua tangan dengan posisi agak miring dengan bagian bola lebih rendah. Kemudian letakkan bagian bolanya terlebih dahulu, baru bagian ujung daunnya. Pembacaan dilakukan sekali sehari, yaitu pada jam 12 UTC. Hasil pembacaan harus lebih atau serendah-rendahnya sama dengan hasil pembacaan termometer bola kering yang tertinggi pada hari itu. Cara membaca termometer minimum. Pada pengamatan suhu udara minimum, skala yang dibaca adalah skala yang ditunjuk oleh ujung indeks yang terletak lebih jauh dari bola termometer. Baca termometer minimum dengan cepat dan teliti sampai per 10 derajat terdekat. Setelah dibaca dengan hati-hati, keluarkan termometer. Pegang termometer dan miringkan dengan bolanya berada lebih tinggi agar indeksnya meluncur ke bawah sampai berhenti menempel pada minikus. Ketika mengembalikan termometer minimum, harus dipegang dengan dua tangan dan sedikit miring dengan letak bolanya lebih tinggi dan bagian ujungnya diletakkan terlebih dahulu, kemudian bagian bolanya diletakkan dengan hati-hati agar ujung indeks tetap menempel pada minikus. Kalibrasi alat termometer maksimum dan minimum. Karena alat minimum masih menggunakan cara tradisional, yaitu dengan menggunakan mata, sehingga diperlukan ketelitian dan kecermatan dalam membaca alat ini. Kalibrasi diperlukan untuk memastikan bahwa hasil pengukuran yang dilakukan sudah akurat. Cara kalibrasi termometer maksimum dan minimum adalah lakukan kalibrasi dengan memeriksa termometer maksimum dan minimum terhadap termometer baku pada suhu tertentu. Letakkan termometer maksimum dan minimum dan baku secara beripit. Letakkan kedua termometer tersebut di ruang bersuhu 20-25 derajat Celcius dan biarkan paling sedikit 1 jam. Catat pembacaan suhu masing-masing termometer. Atur pembacaan suhu pada termometer
maksimum dan minimum sesuai suhu yang ditunjuk pada termometer baku. Ulangi langkah 3 sebanyak 3 kali, lalu ulangi langkah 3 dan 4 pada suhu 30 derajat, lalu ulangi langkah 3 dan 4 pada suhu 40 derajat Celcius. Termometer maksimum dan minimum memenuhi syarat bila hasil pembacaan suhu berada dalam batas lebih 0,5 derajat Celcius dari pembacaan termometer baku. Catat semua data di atas dalam formulir catatan kalibrasi. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Siap, terima kasih Pak. Yang kelima, hasil pengamatan. Termometer maksimum minimum. Di sini ada tabel dari tahun 2017 bulan 11. Ada waktu, suhu maksimum, suhu minimum, dan keterangan. Lanjut, berdasarkan data yang dihasilkan, dari pengamatan terlihat bahwa suhu tertinggi dicapai pada suhu 41,2 derajat Celcius, tanggal 24 November 2017. Hal ini terlihat pula keadaan cuaca cerah berawan sehingga sangat mungkin bahwa intensitas radiasi matahari sangat tinggi dan suhu maksimum mencapai keadaan tertinggi. Praktikum ini dilakukan di Sangkar Cuaca Lahan Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pengukuran dilakukan 24 jam sekali, yaitu pada pukul 14.00 WIB. Dari pengamatan akan didapat suhu maksimum yang terjadi di hari itu dan suhu minimumnya. Sedangkan untuk suhu minimum terendah yang dicapai yaitu pada angka 18,8 derajat Celcius, tanggal 13 November 2017. Keadaan cuaca pada saat itu adalah mendung, sehingga mendukung termometer minimum menunjukkan angka terendah. Keadaan mendung seperti itu akan terasa dingin akibat kurangnya paparan sinar matahari ke bumi. Pertama, sudut datang sinar matahari terkecil terjadi pada pagi dan sore hari, sedangkan sudut terbesar pada waktu siang hari tepatnya pukul 12.00 WIB. Semakin besar sudut datangnya sinar matahari, maka semakin tegak datangnya sinar sehingga suhu yang diterima bumi semakin tinggi. Sebaliknya, semakin kecil sudut datangnya sinar matahari, berarti semakin miring datangnya sinar dan suhu yang diterima bumi semakin rendah. Lanjut. Kedua, tinggi rendahnya tempat. Semakin tinggi kedudukan suatu tempat, temperatur udara di tempat tersebut akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah kedudukan suatu tempat, temperatur udara akan semakin tinggi. Salah satu sifat khas udara yaitu bila kita naik 100 meter, suhu udara akan turun 0,6 derajat Celcius. Di Indonesia, suhu rata-rata tahunan pada ketinggian 0 meter adalah 26 derajat Celcius. Misal, suatu daerah dengan ketinggian 5.000 meter di atas permukaan laut, suhunya adalah 26 derajat Celcius dikali min 0,6 derajat Celcius, sama dengan min 4 derajat Celcius. Jadi, suhu udara di daerah tersebut adalah min 4 derajat Celcius. Perbedaan temperatur tinggi rendahnya suatu daerah dinamakan derajat geotermis. Ketiga, angin dan arus laut. Angin dan arus laut mempunyai pengaruh terhadap temperatur udara. Misalnya, angin dan arus di daerah yang dingin akan menyebabkan daerah yang dilalui angin tersebut juga akan menjadi dingin. Keempat, lamanya penyinaran. Lama penyinaran matahari pada suatu tempat tergantung dari letak garis lintangnya. Semakin rendah letak garis lintangnya, maka semakin lama daerah tersebut mendapatkan sinar matahari dari suhu udara semakin tinggi. Sebaliknya, semakin tinggi letak garis lintang, maka intensitas penyinaran matahari semakin kecil, sehingga suhu udaranya semakin rendah. Indonesia yang terletak di daerah lintang rendah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan mendapatkan penyinaran matahari lebih lama sehingga suhu rata-rata hariannya cukup tinggi. Kelima, yaitu awan. Awan merupakan penghalang pancaran sinar matahari ke bumi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.